Bapa di sorga, hari ini kami sangat bersyukur kepada-Mu. Engkau Bapa begitu baik mengasihi dan memelihara kami sampai dengan hari ini. Kami rindu bertuhan, belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan tolonglah kami dan membawa kami untuk kami dibukakan rahasia, pemahaman dan pemikiran yang datang daripada Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus Allah menolong kami hari ini, agar oleh rahasia-Mu yang Allah izinkan untuk kami ketahui hari ini, membawa kami belajar bersama di dalam. Dan setiap jemaat-Mu yang ada hari ini, kami mohon supaya Tuhan Yesus sendiri menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Ya, sangat senang sekali kalau kami di Makassar ibadahnya itu 6:30. Harus tunggu teman-teman pulang dulu baru kami ibadah. Dan hari ini luar biasa, ibadah keluarganya banyak. Kalau kami nggak banyak, paling banyak ya sekitar 10 sampai dengan 12 orang. Jadi hari ini banyak sekali, saya sangat senang. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita belajar. Mari kita bersama. Hari ini kita belajar tentang Allah. Kita ingin melihat apa dan siapa itu Allah bagi kita. Karena ini menjadi satu persoalan yang sangat rumit di kalangan kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar tentang Allah, kita ingin melihat apa yang Alkitab mendasarinya. Saya mengajak kita membuka di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita membaca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memiliki kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, ini luar biasa. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini hal yang sangat mendasar sekali. Mengapa? Karena keyakinan kita akan keberadaan Allah bukan suatu gagasan semata. Keyakinan kita akan Allah bukan hanya sebatas ide. Keyakinan kita akan adanya Allah bukan sebatas konsep yang ditawarkan, bukan sebatas ide yang ditawarkan, bukan sebatas gagasan yang ditawarkan. Tetapi dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, keyakinan akan Allah itu dimulai dari apa tadi? Iman yang dianugerahkan di dalam diri kita. Nah, iman yang dianugerahkan di dalam diri kita, oleh iman itulah kita diberikan satu pemahaman, satu pengertian yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa iman yang didasarkan kepada firman Tuhan, maka konsep kita akan Allah itu menjadi remang-remang, menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Karena apa? Tidak ada dasar yang membawa kita untuk melihat apa yang menjadi dasar keyakinannya. Kalau dulu nenek moyang kita selalu katakan bahwa di batu besar sana itu ada Allah. Itu kan satu ide yang diberikan, satu konsep yang diberikan, satu gagasan yang diberikan kepada kita. Tetapi dasarnya itu nggak jelas. Apa yang mendasarkan mereka sehingga membuat mereka katakan bahwa di atas batu besar itu ada Allah, atau di pohon besar sana itu ada Allah. Dari mana konsep itu? Konsep itu hanya terjadi dari perasaan yang ada di dalam diri mereka, yang diwariskan dari nenek moyangnya secara turun
Karena apa? Konsep tentang Allah bukan semata-mata satu ide, bukan semata-mata satu gagasan, bukan semata-mata satu pengertian yang hanya sebatas tidak memiliki dasar yang baik. Nah, oleh karena itu maka kitab kitab Ibrani ini luar biasa. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka harus dimulai dengan apakah Allah itu ada. Pertanyaan ini seringkali mengusik dan mengganggu dalam suasana hati dan batin kita. Ketika saudara katakan bagi saya Allah itu ada, apa yang mendasarinya engkau berbicara Allah itu ada? Oleh karena itu kita mau melihat Alkitab ini dengan baik. Karena apa? Bisa jadi orang-orang yang ada di lingkungan kita pun, atau bisa jadi kita yang sering ke gereja, atau bisa jadi kita yang sering berdoa, atau bisa jadi kita yang sering melayani di altar ini, kita katakan Allah itu ada. Tetapi dalam praktek dan penerapan hidup kita nggak meyakini akan Allah itu ada di dalam diri kita. Sehingga inilah yang dikatakan oleh dalam beberapa pengertian pemahaman, banyak orang Kristen menjadi orang yang skeptis. Skeptis itu adalah orang yang ragu-ragu tentang adanya Allah. Tadi saya katakan bahwa kita adalah orang yang rajin ke gereja. Kita adalah orang yang rajin memberikan persembahan. Kita adalah orang yang rajin untuk menjadi tim altar dan segalanya. Tapi kita seringkali mengalami keraguan-raguan tentang adanya Allah. Bukan hanya sebatas di situ. Karena apa? Karena seringkali dalam praktek dan penerapan hidup kita ini yang terjadi. Pertanyaan yang seringkali muncul dalam diri kita begini. Bila Allah ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita secara nyata di saat saya dalam mengalami pergumulan, saat saya mengalami kesusahan? Kalau Allah itu ada, mengapa Allah tidak tunjukkan dirinya saat saya mengalami kesusahan? Atau dalam pengertian bahwa saat saya difitnah oleh orang, bukankah Allah tahu saya sedang difitnah oleh Tuhan, oleh orang? Kenapa Allah tidak membela saya? Apa yang ada dalam konsep kita tentang Allah? Akhirnya kita ingin supaya ketika orang sedang memfitnah kita, muncul tiba-tiba suara, jangan kau fitnah dia itu orang benar. Kan itu yang ada dalam otak kita. Sehingga kita katakan, itu baru Allah. Atau pada saat saya sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, terus tiba-tiba ada suara, tenang, saya ada dengan kamu, saya nanti akan bela kamu. Kita katakan, Allah ini ada. Sehingga sekarang gereja-gereja, kalau ada gereja-gereja seperti itu, gereja-gereja itu penuh. Kenapa gereja-gereja itu penuh? Betul. Pak pendeta itu betul-betul dia dengar suara Tuhan itu luar biasa. Tuhan langsung ngomong dengan dia. Waktu kami gereja sedang bergumul, waktu kami gereja sedang kesusahan, Allah itu ada, Allah itu besar, pasti Dia tolong kita dan semuanya. Tapi setelah kita melewati pergumulan yang amat sangat luar biasa, kita menjadi orang yang skeptis, ragu-ragu tentang Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah konsep kita tentang Allah itu terus dilatih dan terus dilatih dan terus dibangun. Supaya apa? Supaya jangan sampai saudara rajin ke gereja, saudara rajin memberikan persembahan, saudara rajin melayani Tuhan, bahkan saudara seorang pemberita tentang Allah, tapi keyakinan saudara tentang Allah menjadi ragu-ragu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2002 dilakukan penelitian kepada 100 anak muda. 2002 dilakukan penelitian 100 anak muda. Dan dari hasil yang ditemukan adalah anak-anak muda yang di usia 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah, mereka yakin akan Tuhan itu sekitar 80%.
anak muda yang usia 30 tahun ke bawah yakin akan Tuhan 80%. Tetapi di tahun 2012 dilakukan penelitian yang sama dengan anak muda 30 tahun ke bawah, dan ternyata di tahun 2012 dalam penelitian ditemukan keyakinan anak muda akan Tuhan menurun menjadi 30%. Bayangkan di tahun 2002 angka mereka 80, tapi di tahun 2012 angkanya menjadi anjlok. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa saya sudah berdoa dengan Tuhan dan Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya berdoa dengan Tuhan, saya ingin mengambil kuliah di tempat ini, ternyata Tuhan tidak bawa saya ke tempat itu, berarti Tuhan tidak ada. Saya berdoa untuk pacar saya, ternyata pacar saya diambil orang, berarti Tuhan tidak ada. Saya berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doa saya dan segalanya. Hanya persoalan di situ, frekuensi mereka yang percaya Tuhan menjadi menurun. Itu baru anak muda. Jangan sampai kita orang tua juga keyakinan kita akan Tuhan juga menurun. Waktu kami dalam pergumulan yang sangat berat, ternyata tidak ada pertolongan dari Tuhan. Apakah saya tetap meyakini Tuhan itu ada? Saat saya mengalami sakit penyakit dan Tuhan tidak sembuh-sembuhkan saya, apakah saya tetap meyakini Tuhan itu ada? Di saat saya mengalami kesusahan, saya memiliki hutang yang banyak, Alkitab katakan kalau engkau berseru Tuhan mendengar, dan saya berseru-berseru, bukan Tuhan yang datang, penagih hutang yang datang. Kalau dengan demikian, di mana ada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kondisi yang terjadi dengan kita. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan di dalam gereja orang yang datang ke gereja, tapi keyakinan akan Tuhan itu menjadi orang yang skeptis. Ragu-ragu dia akan Tuhan, ragu-ragu dia tentang Allah. Makanya pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus itu luar biasa. Menurut engkau siapa aku ini? Menurut engkau siapa aku ini? Atau bisa jadi Pak Yadin ditanya ke jemaat, coba buat penelitian. Menurut Bapak Ibu, siapa itu Tuhan? Ya, atau jangan sampai kita pikir, oh Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, Tuhan itu begini, Tuhan. Konsep kita tentang Tuhan perlu untuk dibangun. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang skeptis. Yang kedua yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya kelompok orang yang ateis, yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan. Apapun yang kau katakan, saya tidak percaya Tuhan. Apapun yang kau ungkapkan, saya tidak percaya Tuhan. Inilah orang yang ateis. Dan jangan berpikir orang ateis itu ada jauh-jauh. Orang ateis itu bisa jadi ada di dalam gereja, bisa jadi ada di dalam rumah kita, bisa jadi ada di tetangga kita, bisa jadi kita yang ada di dalam gereja kita menjadi orang yang ateis. Wah, supaya orang tahu bahwa saya ini orang Kristen, orang bergereja, ya saya akan datang ke gereja. Hanya sebatas dia datang ke gereja, hanya sebatas dia datang ibadah, nyanyi-nyanyi dan segalanya. Dia pikir, wah paling di gereja itu nanti hanya berapa jam nyanyi-nyanyi, habis itu pulang. Supaya apa? Oh, supaya nanti pendeta lihat saya orang Kristen. Oh, ini sebatas pada pengakuan orang Kristen, tapi konsepnya tentang Allah itu luar biasa, tidak ada. Kenapa? Nah, ini satu pertanyaannya dikatakan bahwa kita seringkali mempertanyakan Allah secara dogma di dalam diri kita. Dogmanya adalah apa? Kalau memang Allah itu betul-betul Allah yang berkuasa, pasti tidak ada orang yang mengalami kesusahan. Semua orang pasti akan aman-aman saja, damai-damai saja. Peristiwa COVID kemarin, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa COVID harus ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya kena COVID? Saya sudah berdoa, tapi kenapa saya kena COVID? Berarti Tuhan tidak ada. COVID ada, tapi Tuhan tidak ada. Nah, seringkali hal-hal seperti itu muncul di dalam diri kita.
Kita menjadi orang ateis yang kritis. Kritisnya apa? Kita seringkali terus minta supaya orang-orang ini membuktikan dengan segala keberadaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya baru hari ini. Alkitab pun menyampaikan, Alkitab pun menceritakan, Alkitab pun menjelaskan ada orang-orang yang ateis di dalamnya. Mazmur 10 ayat 4b dikatakan, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Orang-orang fasik punya pemahaman tidak ada Allah, dan itu sudah ada dalam pikiran mereka tentang keberadaannya. Mazmur 14 ayat 1, orang bebal itu selalu katakan bahwa tidak ada Allah. Makanya Paulus katakan orang bebal itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Mereka sama sekali tidak meyakini akan adanya Allah. Nah, dengan demikian, apa yang harus kita katakan tentang keberadaan Allah itu sendiri? Mari kita mau melihat apa kata Alkitab tentang Allah. Silakan satu orang Bapak membaca Kejadian 1 ayat 2. Bagian akhir saya, ada bagian akhir. Kejadian 1 ayat 2. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka ini harus kita mulai dengan satu konsep kita, siapa itu Allah? Ya. Dan roh Allah apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang diperkenalkan Alkitab tentang Allah? Allah adalah roh. Allah adalah roh. Kalau Allah adalah roh, berarti adalah Allah tidak dapat dilihat. Allah adalah roh, berarti Allah tidak dapat disentuh. Allah adalah roh, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang adalah roh, berarti Allah yang selalu ada dan melampaui segalanya. Karena Allah adalah roh. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat roh. Sehingga dengan demikian kita menemukan informasi yang disampaikan oleh Alkitab tentang Allah adalah roh. Kalau demikian, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengalami atau berada dalam kondisi Allah itu sendiri? Yohanes 4 ayat 24. Coba satu orang bisa bantu saya membacanya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita mempertanyakan tentang Allah, itu adalah porsinya tidak tepat, tempatnya tidak tepat. Karena apa? Karena kita mempertanyakan Allah seolah-olah kita ingin Allah itu berada secara fisik di dalam diri kita. Nah, ketika kita ingin menjadikan Allah secara fisik, apa yang Alkitab katakan? Keluaran 20 ayat 4. Coba kita lihat di sana. Keluaran 20 ayat 4. Apa yang dikatakan? Kalau kita ingin menjadikan Allah itu secara fisik. Yang membuat kali bupati yang Iya. di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Iya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau di bawah bumi atau di dalam air atau di bawah bumi lagi. Berarti menandakan adalah ketika saudara dan saya sedang mempertanyakan Allah secara fisik, berarti apa? Saudara dan saya sedang menempatkan diri sebagai hakim untuk mengadili Allah. Kenapa? Karena Allah dijelaskan Allah adalah roh. Sehingga dengan demikian kita memiliki pengertian Allah yang adalah roh. Allah itu tidak dapat dibatasi pada tubuh, pada bentuk fisik. Jadi kalau kita katakan, oh di batu sana itu adalah air, itu ada Allah, berarti kita membatasi Allah hanya ada di situ. Kita katakan, oh Allah itu ada di pohon itu, berarti kita membatasi Allah hanya ada di pohon itu. Padahal Alkitab katakan bahwa Allah adalah roh, maka Allah yang adalah roh tidak dapat dibatasi pada bentuk tubuh. Allah yang adalah roh tidak dapat dibatasi dalam bentuk
dalam keterbatasan bentuk. Jadi kalau kita hanya memikirkan Allah bentuk begini, bentuk bulat, bentuk lonjong, bentuk panjang, bentuk ini, berarti kita membatasi Allah di dalam segalanya itu. Dan Dia tidak terbatas pada kekuatannya, Dia tidak terbatas pada ikatannya, Dia benar-benar tidak dapat diukur oleh apapun. Sehingga dengan demikian kita harus menaruh di dalam pengertian kita, Allah yang adalah roh tidak dapat dijangkau oleh apapun. Terus dalam Yohanes tadi katakan dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian supaya kita hidup mengenal Allah dengan baik, kita harus mengalami pembenaran dulu. Dalam khotbah hari Minggu kemarin, Kristus mati ketika kita masih berdosa. Kalau sudah tidak berdosa, perlu mati nggak Kristus? Tidak. Karena kita berdosa, maka Kristus harus mati. Kalau kita nggak berdosa, untuk apa Kristus mati lagi? Oleh karena itu, maka Kristus datang untuk mati. Nah, di dalam konsep ini terkandung pengertian Allah yang adalah roh. Supaya kita dapat mengenal Allah yang adalah roh, maka Allah yang kita kenal, Allah yang adalah roh, adalah Allah yang memiliki pribadi. Allah yang adalah roh adalah Allah yang memiliki pribadi. Nah, di dalam konteks perjanjian lama kita menemukan ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, maka Allah menampakkan dirinya dalam wujud apa? Semak yang berapi. Berarti dia menunjukkan pribadinya kepada Musa dalam bentuk semak berapi. Apakah sebatas di situ Allah menunjukkan pribadinya? Tidak, karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan bentuk. Maka dalam bentuk yang lain Allah menyatakan dirinya dalam bentuk yang lain kepada Abraham. Kepada Musa, kepada Abraham. Tuhan menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, datang kepada Abraham dikatakan Sarah istrimu itu akan mengandung dan melahirkan anak. Itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk wujud manusia. Dan Abraham tahu bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Sehingga dengan demikian Abraham meyakini bahwa itu adalah Allah.